Penglihatan 19-26 Maret 2022. 1. Hati yang retak dan dingin. 2. Swedia. 3. Istana Bogor. 4. Mercusuar. 5. 2027 Pentagram, Venus, dan NASA. 6. Doa keliling. 7. Doa di gereja di Tangerang. Hati yang retak dan dingin, 19 Maret 2022. Pada saat menyembah, salah satu tim mendengar suara, di hari-hari terakhir ini, banyak orang kasihnya semakin dingin, semakin menjauh dari Tuhan. Sampai 2 kali suara itu terdengar. Lalu dia melihat bentuk hati, di tengah-tengah bentuk hati itu mulai retak dan ada butiran-butiran es di sela-sela retakan. Tuhan memperumpamakan hati manusia kepada Tuhan sudah mulai dingin. Doakan supaya hati yang mulai dingin agar kembali kepada kasih yang semula. Lalu dia melihat tulisan Filipi 2 ayat 1-11 mengenai nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan seterusnya. Swedia 20 Maret 2022. Salah satu tim melihat di sebuah globe dan ada tulisan Swedia. Lalu ada sebentuk tanah dan ada sebuah gua. Muncul orang-orang sedang menuju ke dalam gua. Mereka masuk melewati bagian kiri dan kanan karena di tengah-tengah mulut gua itu ada bentuk segitiga dan ada mata satu di tengah-tengahnya yang mengeluarkan cahaya berwarna orange. Pada saat terus berdoa, muncul satu panggung dan ada seseorang yang berdiri memakai jubah seperti paus namun memegang trisula. Dan di depannya ada banyak sekali orang. Lalu ada sebuah layar bertuliskan Yakobus 4 ayat 1-10. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.
Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Setelah itu, ada manusia berkepala kambing dengan tanduk yang melingkar berdiri di bukit memandangi Swedia. Lalu tim ini melihat ada borok-borok bernanah di bagian perut manusia, tapi hanya ada pada wanita saja. Lalu ada borok-borok yang terbang-terbang. Setelah itu, tim berdoa bagi pemerintahan Swedia supaya tidak membuka pintu-pintu kejahatan. Istana Bogor. Pada saat terus menyembah, muncul penglihatan Istana Bogor sampai 2 kali, dan PJW berbaju kemeja putih. Dia ada di depan pintu gerbang utama. Di bagian pinggang sebelah kanannya ada tulisan Efesus 2 ayat 1-10. Lalu ada orang-orang yang berdiri membentuk setengah lingkaran, dan mulut orang-orang ini seperti berbicara ke arah PJW. Yang ditaruhkan di hati, PJW seperti diperhadapkan dengan orang-orang yang mencari-cari sesuatu untuk menjatuhkannya. Salah satunya adalah WPJK. Wajahnya seperti marah. Lalu tampak ada peti segi 4 berwarna coklat. Isinya adalah benda-benda perdukunan dari WPJK. Dan benda-benda ini menjadi kekuatannya. Ada cincin yang dipakainya, lalu ada sesuatu yang ditanam di mulutnya. Tim berdoa supaya Tuhan memproteksi PJW dari tuduhan palsu dan terhadap perdukunan yang diarahkan kepadanya dan keluarganya. Lalu dia melihat salah satu tokoh politik lain CPAHY yang memiliki roh kebencian terhadap PJW. Mercusuar. Setelah itu tampak 2 mercusuar yang tinggi di tengah laut yang berhadap-hadapan, dan mercusuar ini menandakan lampu kuning. Tim yang melihat mengatakan tidak tahu apa yang akan terjadi atas bangsa ini. Saat terus berdoa, dia melihat di atas lautan ada awan yang datang tapi bergulung-gulung, membentuk seperti gelombang air yang besar, dan mercusuar itu seperti tertutup oleh awan ini. Lalu tim yang melihat digerakkan untuk meminta pengampunan atas bangsa Indonesia. 2027 dan pentagram, Venus dan NASA. Saat terus menyembah, salah satu tim melihat gereja-gereja Tuhan terikat oleh roh ketakutan dan banyak yang tertidur. Dia menyatakan bahwa ini adalah jalan iblis untuk membuat gereja negara. Lalu dia melihat di kejauhan di depan ada tulisan berwarna putih bertuliskan 2027. Saat terus berdoa mengenai 2027, muncul pentagram atau bintang yang terbalik, seperti bercahaya. Tim yang melihat mengatakan berdoa bagi tahun ini sangat menyedihkan. Gereja-gereja Tuhan, anak-anak muda, gembala, serta pendeta-pendeta, mereka seperti terhipnotis dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Lalu salah satu tim bermazmur, "Di manakah hati dan kasihnya yang semula? Di manakah hati yang rindu bagi Tuhannya? Di manakah waktu yang tersedia untuk menyembah Yesus? Di manakah hatimu sekarang yang dulu selalu rindu kepada Dia? Di manakah beban Tuhan yang ada di dalam engkau?" Tuhan memperlihatkan keindahan dunia seperti gelombang. Kalau dilihat dengan mata jasmani itu indah sekali, menarik banyak hamba-hamba Tuhan. Namun jika kita melihat dengan mata rohani kita, itu membuat Tuhan murka,
membuat kasih kita kepada Tuhan semakin jauh. Kelihatannya indah, seperti mengikuti jalan Tuhan, tetapi itu tidak layak bagi Tuhan. Lalu salah satu tim melihat bola bumi dan ada batu-batu hitam, seperti planet berputar-putar, dan di salah satunya muncul tulisan Venus, lalu ada tulisan NASA. Setelah itu, tim berdoa bagi hal-hal ini. Doa keliling Istana Bogor. Setelah itu, tim digerakkan untuk berdoa keliling ke Istana Bogor. Dan saat melakukan doa keliling di Istana Bogor, salah satu tim melihat roh yang menyerupai harimau seperti mau menghadang perjalanan doa. Dia melihat bahwa presiden pertama yang membawa atau yang menanamkan 7 roh harimau itu, yang bisa berubah menjadi orang-orang yang berpakaian seperti sunan-sunan. Lalu ada roh binatang seperti ular, tapi seperti buaya juga. Binatang ini berlumut-lumut dan tampak pedang Tuhan menusuk bagian dadanya. Lalu ada burung yang berwarna hitam seperti mematai-matai tim yang sedang berdoa berkeliling. Tim yang lain melihat kaki-kaki raksasa yang besar. Ada banyak kaki dan berwarna hijau, lalu ada bulu-bulu burung merak yang bertebaran. Lalu tim berdoa memerangi setiap roh dan mencabut setiap kutuk atas bangsa ini. Doa di gereja di Tangerang 26 Maret 2022. Ketika berdoa di sebuah gereja di wilayah Tangerang, salah satu tim melihat ibu gembala di gereja ini seperti Raja Wali yang siap terbang tinggi. Gereja ini diperumpamakan Tuhan sebagai gereja yang mengumpulkan jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan, yang pergi dari Tuhan, dan yang terhilang. Lalu salah satu tim menerima Kisah Para Rasul 9 ayat 32-43. Setelah itu salah satu tim melihat satu roh yang besar dengan rambut yang panjang dan memiliki wajah seperti singa, tapi masih kelihatan wajah manusianya. Tim yang lain melihat seekor burung hantu, awalnya ukurannya biasa, tapi menjadi semakin besar dan berubah menjadi orang yang memakai jubah putih dan bersorban. Lalu tim berdoa memerangi hal ini. Tim yang lain menerima firman bagi Bapak Gembala di gereja itu, Habakuk 3 ayat 16-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saat terus berdoa bagi Bapak Gembala, salah satu tim bermazmur, janjimu ya dan amin bagi setiap biji matamu, janjimu Tuhan. Kau katakan bagi kami, engkaulah sahabatku yang kupilih. Dan engkau katakan juga kepada kami, engkaulah murid-muridku dan kuajarkan firmanku bagimu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika kami dalam kesusahan, kau katakan kepada kami, hai anakku, datanglah, akulah bapamu. Adakah anak yang meminta roti kepada bapa akan diberikan batu? Ingatlah firman ini, Tuhan itu penuh kasih. Dia akan memberikan yang terbaik, datanglah kepadanya. Hal apakah yang kau minta saat ini kepada bapamu? Serukanlah saat ini di tahta Tuhan di hadapan Bapa. Sebab dia ajaib, sebab dia sanggup, segalanya dapat dia lakukan bagimu. Adakah hatimu yang datang saat ini meminta kepada Bapamu yang di sorga? Sebab
Bapamu menunggu. Lalu ketika berdoa bagi daerah-daerah yang telah direncanakan Bapak Gembala untuk misi penginjilan, Tuhan memperlihatkan tulisan Syria yang sudah 2 kali muncul sebelumnya. Pada saat terus menyembah dan berdoa, Tuhan memperlihatkan 3 pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Lalu tim berdoa bagi pulau-pulau ini. Setelah itu, salah satu tim melihat di lautan dekat Irian Jaya ada tulisan berwarna putih dengan tulisan bahaya. Lalu dia digerakkan untuk meminta pengampunan atas bangsa ini. Dan saat terus berdoa, dia mendengar suara sampai 3 kali kanibalisme.